Nabi Ibrahim pindah dari Babel. Nama kampung Nabi Ibrahim itu Babel, tapi Babilonia. Babilonia kok kini Irak. Di mana Babilonia itu? Irak. Pindahnya dari Babilonia ke Palestina. Sampai di Palestina bermasyarakat, kemudian tidak punya anak, nama istrinya Sarah. Kemudian lama tidak punya anak, kecek Sarah, tidak ada buka cabang. Kamu ajar. Sesudah itu barulah punya anak. Kata Allah Ta'ala suruhnya pindahlah sampai anaknya itu dipindahkan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sesudah itu punya anak namanya Ismail. Sesudah itu disuruh Allah Ta'ala sembelih anak. Jadi tidak ada cerita, tidak ada Nabi Ibrahim itu bercerita tentang kepemimpinan, dan tidak ada hadis menyebut Nabi Ibrahim itu jadi kades. Sesudah itu Nabi Musa bantu itu juga. Ada razia masuk itu. Razia satu anak ketek dan lahir disembelih leher. Yuzabbihuna abna'ahum, mereka menyembelih anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak padusi dibiarkan indak disembelih. Sesudah itu Nabi Ibrahim selamat, Nabi Musa selamatnya dianyihkan di Sungai Nil. Sesudah itu masuk ke istana Fir'aun. Nama istri Fir'aun itu Asia, nyolah ketua Dharma wanitanya waktu itu. Sesudah itu kadangnya ada cariannya dua orang bercakap, nanti ke orang Mesir, nanti Bani Israel. Dipisahnya jangan ku bercakap ya. Pokoknya dua orang kok. Tak lu amoh ditinjunya mati. Sesudah itu lari Nabi Musa alaihissalam. Basuh jo anak gadis Suhaib 8 tahun dia memelihara kambing. Sesudah itu lalu kemudian ia pun menghadap Fir'aun, dikaja di Fir'aun, tenggelam Fir'aun di Laut Merah. Nabi Musa pun lanjut perjalanan membawa 600.000 orang Palestina, dan dibawa dek Nabi Ibrahim dari Mesir menyeberang Laut Merah ke Palestina. 600.000 orang. Penduduk Bukit Tinggi Pak. Penduduk Bukit Tinggi 100.000-nya. Dan dibawa dek Nabi Musa menyeberang Laut Merah itu. Ibnu Katsir, nama tafsirnya Al-Quran Al-Azim. 600.000 orang. 6 kali Bukit Tinggi menyeberang Laut Merah. Habis itu tenggelam, mati Fir'aun di Laut Merah, digulung mumi. Itu ada filmnya, Mumi Return. Lalu sesudah itu Nabi Musa terus, tapi rupanya Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, meninggalnya di dataran pasir Sinai namanya. Perjalanan itu dilanjutkan oleh murid Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Tapi dek orang barat kau susah menyabit Yusha, disabitnya Joshua. Yusha itu. Tapi tidak ada bercerita tentang Nabi Musa membuat sebuah kerajaan pemerintah, tidak ada. Sesudah itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir tidak ada ayahnya, lalu kemudian datanglah Bani Israel mengejek. Maka abuki mura'a sawin, wahai Maryam, ayahmu bukan preman. Wa ma kanat ummuki baghiya, dan ibumu bukan wanita tuna susila. Ayahmu bukan orang jahat, makmu bukan WTS. Kenapa kau melahirkan anak haram? Orang Israel menuduh Maryam berzina dengan
Yosef si tukang kayu. Lahirlah anak haram. Maka kemudian Maryam menunjuk anak. Fa asyarat ilaih. Nabi Maryam diam. Tidak dilawannya Bani Israel itu. Makanya kalau ada awak diejek-ejek orang, dibully haters, diam saja. Habis paket awak itu. Bantu Maryam. Diam. Fa asyarat ilaih. Ditunjuknya anaknya. Anaknya Isa dan masih ketek. Oh, makin perang Bani Israel. Rupanya kalau awak diejek orang, awak diam, itu orang tuh makin naik darah tinggi. Capeknya mati. Nah, tapi kalau awak respon, awak lawan, nah itunya tanang. Maka mau tidak ada. Kalau ada orang membuli apa tanang. Dibulinya naik sepeda. Kumat darah tinggi mati. Itu jurus Maryam. Maryam dibuli, diam. Asyarat ilaih, ditunjuknya anak keteknya yang baru lahir. Apa kecek Bani Israel berak. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kami mengecek anak ketek dan belum pandai bicara. Disitulah terjadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Berbicara Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Inni abdullah. Aku ini hamba Allah. Aku bukan anak Allah. Aku hamba Allah. Aku bukan anak zina. Allah berikan aku kitab Injil. Lalu kemudian Nabi Isa besar. Marahlah Bani Israel karena mereka tersinggung. Tersinggung pula Romawi. Dua yang tersinggung. Satu Bani Israel, satu Romawi. Maka bekerja samalah Romawi dengan Israel untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Murid-murid Nabi Isa setia, tidak mau membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Tapi ada satu yang jahat, disogok 300 keping uang emas, namanya Yudas Iskariot. Ditunjuknya tempat persembunyian Nabi Isa. Masuk tentara Romawi mau menangkap, diceritakan Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Isa. Itulah dia murid yang berkhianat itu. Maka jangan berkhianat, karena kalau berkhianat nanti diserupakan wajah kamu. Diangkat Nabi Isa, barrafa'ahullah. Kalau ada murid-murid saya ini berkhianat, datang pasukan menangkap, kemudian ke Allah, mukonya berubah jadi muko. Cuma badannya belum kapok. Wah, seorang kau barek badan tidak inyo. Punya Yudas kau mukonya sama, diserupakan Allah. Tak ambung ngecek Quran. Walakin syubbiha lahum, diangkat Allah SWT. Selesai. Tidak ada cerita Nabi Isa membuat hukum, menerapkan hukum. Dan awalnya cerita tentang 3 Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ibrahim, Musa, Isa. Barulah nampak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Di Makkah Nabi tidak ada cerita potong tangan, orang nambah zina bercambuk 100 kali. Kalau sudah menikah dimasukkan badannya setengah ke tanah, dilempar batu sampai mati. Di Makkah itu adalah pendidikan akidah. Itu di Makkah 3 kali tahun. Tapi sesudah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka menjadi pemimpin yang paling utama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berzinalah orang Yahudi, berzina orang Yahudi, lalu kemudian ditangkap. Nabi bertanya, orang Yahudi, ya kalian pakai hukum Nabi Musa, betul? Kalau menurut hukum kalian orang nambah zina itu apa hukumnya? Bawa kitab. Apa nama kitab orang Yahudi? Taurat. Nah, kitab Taurat.
Iko. Aku cek kitab Taurat bagi orang yang berzina. Orang yang berzina dihukum diasingkan dari kampung halaman. Cek orang Yahudi. Mana ayatnya? Cek Nabi Muhammad. Mana ayatnya? Iko Muhammad. Iko ayatnya. Kata Nabi, coba kayak turun jual. Rupanya ditutrinya begitu. Nah itu jadiannya orang Yahudi. Cuma kayak telunjuk itu kata Nabi. Jangan kayak tertulis di situ hukuman bagi mereka. Akhirnya dijatuhkan hukuman. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam bercerita tentang akhlak, bercerita tentang sabar, bercerita tentang tawakal, bercerita tentang qanaah, bercerita tentang ridha, bercerita tentang membersihkan hati. Tapi juga Al-Quran bercerita tentang hukum. As-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma potonglah tangannya. Oh, nanti kalau hukum Islam ini diterapkan habislah tangan awak satunya, Bu ya. Datanglah mengadu pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya, ini karyawan ambo, pegawai ambo kau mencuri, potong tangannya. Pemimpin itu bijaksana, coba tanya dulu. Kamu mencuri mengapa? Kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena gaji saya tidak dibayar. Pemimpin bijaksana, bukan langsung sampai potong. Ini mencuri, potong langsung. Dah. Kenapa kamu mencuri? Karena gaji saya tidak dibayar. Maka kata Umar bin Khattab, bayarkan gaji dia. Dia mencuri karena ada alasan. Oleh sebab itu pemimpin bijaksana. Siapa yang mengajarkan itu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Datang perempuan, ya Muhammad, ya Rasulullah, jatuhkan padaku hukum karena aku sudah berzina. Perempuan ini hamil. Kata Nabi, pulang ke kampung, lahirkan anakmu. Tidak boleh membunuh perempuan yang sedang hamil karena dia bersalah, tapi anaknya di dalam bersalah beda. Tidak bersalah, maka salah kita sekarang mengatakan itu anak zina. Karena yang berzina adalah yang betul itu amak zina, bukan anak zina. Apanya jowo saja, amak apa zina. Anaknya kan tidak. Kata Nabi, biarkan anaknya lahir duluan. Sesudah anaknya lahir, datangnya lagi, ya Rasulullah, jatuhkan hukuman kepadaku, anakku sudah lahir. Pulang ke kampung, susukan anak. Berapa lama menyusukan anak? Lah dipotong dinas kesehatan 6 bulan. Susukan anak Anda 6 bulan lamanya. Otaknya akan cerdas, imun tubuhnya kuat, tulangnya sehat, terhindar dari osteoporosis, dan ikatan ibu dan anak, hubungan emosional dekat. Susukan 6 bulan, ASI eksklusif. Ternyata dalam Quran dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandung dan menyusukan selama 30 bulan. Tadi kan keceknya 2 tahun, kok 30 bulan? Menyusukan 2 tahun, berapa bulan tuh? 20 sampai. Mengandung berapa bulan? 9. 20 sampai tambah 9? 33. Mana dikasih dalam Quran 30 bulan? Salasuna syahra, menyusukan anak dan mengandung 30 bulan. Kecil orang Bukit Tinggi 33, berarti dikorupsi 3 bulan. Menyusukan anak 2 tahun, 24 bulan. Dan 6 bulan adalah angka minimal perempuan hamil anak bisa hidup 6 bulan hidup. 5 bulan mati prematur. Hebatnya Al-Quran. Nya tak menyampai 9 bulan. Satu orang tahu 9 bulan. Tapi nya sawit angka minimal
6 bulan. Nggak percaya pada Quran? Tanya pada SPOG, spesialis objin kandungan. Dari mana Nabi Muhammad tahu angka minimal 6 bulan? Padahal itu baru diketahui orang kini spesialis kandungan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Manga menyusukan itu sampai 2 tahun. Ternyata otak kepala manusia sempurna nang karet. Kalau anak ketek, awak mencari anak baru lahir ketek, kan nampak otaknya begini kan? Nampak. Yang cucu udah keluar. Itu baru sempurna tulang otak kepala kok selama 2 tahun. Ambo cuma ingin menunjukkan apa yang tak aku dulu. 2 tahun baru sempurna. Jadi membaca Quran itu ada hukum, membaca Quran ada medis kesehatan, membaca Quran ada akhlak, membaca Quran ada sejarah, segalanya ada dalam Quran. Itu akan digali oleh anak-anak muda harapan bangsa, umat dan mertua dari Bukit Tinggi, insyaallah. Amin. Mereka akan menggali isi Al-Quran sehingga Al-Quran dibaca untuk diambil ilmunya, bukan Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran ini dulu dibaca menghidupkan orang yang mati semangatnya jadi hidup dengan baca Quran. Sekarang Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran dibaca untuk orang mati pahalanya sampai, bukan tak sampai. Tapi kalau hanya untuk orang mati mubazir, karena Quran diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibacakan pahalanya sampai. Nanda percaya haji nama lengkap. Beko kalau mati ambu bacakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai masih itu tadi. Betul lama banget beloknya. Bahwa perempuan tadi disuruh menyusukan anak 2 tahun. Pulang susukan anakmu. Setelah 2 tahun menyusukan anak, nyetipu. 3 kali nyetipu. Tiba yang pertama, pulang lahirkan anak. Tiba yang kedua, pulang susukan anak. Tiba yang ketiga, ambo ingin jatuhkan hukuman untuk ambo ya Rasulullah. Kata Nabi, gali tanah, ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai mati. Siapa pemimpinnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perempuan ini minta hukuman di dunia? Karena ingin suci supaya nanti di akhirat dia tinggal masuk surga. Itulah ayat yang dibacakan di Imam awal rakaat pertama tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang beriman dan takut kepada Allah, minta hukuman disegerakan di dunia, mereka nanti masuk ke dalam surga berbondong-bondong, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Jadi awak masuk surga itu nanti tidak seorang-seorang. Masuk surga berjamaah. Masuk surga jamaah sholat subuh dari Bukit Tinggi. Yang sholat zuhur masuk juga. Oleh sebab itu maka berjamaah awak. Alaikum bil jamaah. Tapi intisari dari kehidupan berjamaah ada kepemimpinan 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Cukup syarat 5 negara. Apa syarat 5 negara? 5 syarat negara. Ada rakyatnya, Muhajirin dan Ansor. Ada undang-undangnya, Al-Quran dan Sunnah. Ada pemimpinnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada batas wilayah teritorialnya, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Ada cara memutuskan hukum berdasarkan musyawarah. Nabi Muhammad itu dapat wahyu dari Jibril, tapi memutuskan perkara sesuatu, apa kata Allah? Wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka bermusyawarah. Itulah yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau, musyawarah mufakat. Itulah yang ada susunan di masyarakat Minangkabau. Tigo tungku sajarangan
nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Tiga tunggu. Amo payah menjalankan ke generasi milenial kok tiga tunggu. Deknya masaknya pakai kompor gas. Tiga tunggu juga. Dua tiga baru letak ya teh. Tunggu kan paling barek, nyonan paling angin, kena panas. Dia yang memikul periuk, kuali, wajan yang besar di atas. Dia yang paling kuat. Tiga tunggu inilah yang menjadi pemutus. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Itu sudah dituliskan. Dari mana masyarakat Minangkabau mendapatkan ini? Ada basandi syarak basandi kitabullah. Orang Minangkabau dalam satu hembusan nafasnya keluar agama dan adat. Tidak bertentangan antara agama dan adat istiadat. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga ke depan. Dalam bingkai apa? Kita memang tidak negara Islam, tapi kita tinggal di negara penduduk Muslim terbesar di dunia. Carilah negara lain yang Muslimnya terbesar. Maroko 30 juta. Maroko penduduknya cuma 30 juta. 10 kali lipat Republik Indonesia. Gemah ripah, loh jenawi, tokat dan batu jadi tanam. Hebat apa enggak? Ragu puluh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Maka orang-orang barat, oriental artinya timur. Orang barat yang mengkaji tentang timur, tentang Islam, nama orientalis. Mereka terpukau dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tulislah Nabi Muhammad pemimpin nomor 1. 100 ranking influential person in history. 100 saratui ranking tingkatan. Influential person, orang-orang berpengaruh in history, dalam sejarah. Yang menulis bukan orang Islam, namanya Michael H. Park. Dan namanya lah tahu ini tidak bersunat. Kalau Abdul Somad menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh Nabi Muhammad nomor 1. Akhirnya orang, iyalah membela agama ini, apologi namanya kalau membela agama awak. Tapi kalau menulis bukan orang awak, bukan orang Indonesia, bukan orang Minangkabau. Michael H. Park itu nama nulisnya orang Amerika. Diundang lainnya ke Mesir oleh pemerintah Mesir, Majelis A'la Syu'un Al-Islamiyah. Ditanya oleh orang Mesir, "Hai Michael H. Park, mana waang menyabui Nabi Muhammad ke nomor 4 tapo?" Itu terjemah Minangkabau. Kenapa Nabi Muhammad nomor 1? Apa kata Michael H. Park? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi lain, yaitu dia adalah tokoh pemimpin. Makanya dia mengirim surat ke Raja Mesir, mengirim surat ke Raja Persia, mengirim surat ke Raja Romawi. Kalau ada kepala negara berkirim surat ke kepala negara, itu namanya menjalin hubungan bilateral dua negara. Kalau 3-4 negara namanya multilateral. Yang layak berkirim surat kepada kepala negara hanyalah seorang pemimpin negara. Surat Nabi dibaca oleh Raja Persia. Raja Persia namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Dibacanya surat Nabi, dikoyaknya surat Nabi, disobek-sobeknya surat Nabi, campaknya ke tanah, melapor dan membawa surat Nabi itu ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ikut Kisra menyobek-nyobek surat engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Mazzaqallahu biladahu, Allah akan merobek-robek kekuasaan Kisra. Hancur kerajaan Kisra, negeri Kisra menjadi Islam. Di mana itu sekarang? Persia menjadi negara Islam, hancur. Tapi ada satu raja yang baik, namanya Kaisar, Raja Romawi.
sampai surat Nabi diciumnya, dikasihnya minyak wangi, diletakkannya dalam kotak kayu, ditutupnya, dimuliakannya, dikumpulkannya menteri-menterinya, lalu kemudian dibacanya surat Nabi itu. Kata dia, inilah Nabi akhir zaman. Lalu kemudian dia ingin masuk Islam, tapi menteri-menterinya tak setuju. Bahaya bos, nanti kalau kau masuk Islam begini. Lalu didengarnya ada jamaah datang dari kota Madinah, dari kota Makkah, namanya Abu Sufyan. Siapa nama jamaah yang datang? Abu Sufyan. Undang Abu Sufyan itu datang ke istana. Ditanyanya Abu Sufyan, kamu, hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim, kamu datang dari mana? Dari kota Makkah. Betul di Makkah itu ada seorang Nabi bernama Muhammad? Betul. Bagaimana dia? Diceritakan Abu Sufyan. Apa kata Kaisar? Kalau betul yang kau katakan wahai Abu Sufyan, saya meliku mawdi'a qadamayya hadza, Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini. Waktu itu Kaisar itu sedang tegak. Kalau betul yang kau cakapkan ini Abu Sufyan, Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini. Tempat tegak Kaisar itu kota bernama Damaskus. Damaskus itu menjadi pusat kerajaan Islam Bani Umayyah. Damaskus sekarang menjadi negara Suriah, bukan Damas Raya, Damaskus. Sudah dimuliakan Allah SWT. Ini anak-anak muda nih. Nabi SAW waktu dia mau perang menggali tanah. Itu Madinah, ini Makkah. Pasukan dari Makkah menyerang Madinah. Bagaimana supaya kuda tak bisa melompat? Digali parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Gali parit. Atas usul siapa? Seorang laki-laki dari Persia bernama Salman Al-Farisi. Anak muda kini taunya Salman Khan. Salman Al-Farisi guys. Kata Salman, kami punya tradisi perang di Persia, kami gali parit. Kalau begitu kata Nabi, gali parit. Digalilah parit. Waktu cangkul besi itu kena batu, memancar cahaya 3 kali, memancar cahaya. Kata Nabi, cahaya pertama aku melihat Yaman dibebaskan, cahaya kedua aku melihat Syam dibebaskan, cahaya ketiga aku melihat Rom dibebaskan, Yaman dibebaskan. Yaman menjadi Islam. Itulah dia sekarang negara Yaman Utara, Yaman Selatan. Syam dibebaskan, Syam jadi Islam. Itulah 4 negara: Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Tapi ada satu janji Nabi yang betul, yang belum nampak oleh mata kita. Rom. Ada yang mengatakan Rom itu Turki. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rom itu Turki, berarti hadis itu sudah selesai. Tapi ada yang mengatakan Rom itu adalah Eropa, dan Islam akan jaya di Eropa 100 tahun lagi. Tahun 2100, ada yang mengatakan 2050, itu Eropa akan berkibar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang berkata demikian siapa? Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Cari nanti. Bernardlewis. Bernard Lewis. Ada orang Bukit Tinggi nama Bernard Lewis? Akhirnya Bernard Lewis. Bernard Lewis mengatakan ini orang Yahudi warga negara Amerika, bahwa Islam akan menguasai Eropa. Penyebabnya ada 3. Pertama, karena imigran dari negara-negara Islam berdatangan ke Eropa. Orang Turki datang merantau ke Jerman. Orang Turki banyak di Jerman. Orang Tunisia, Maroko, Aljazair banyak menjadi imigran di Paris, di Prancis. Zainuddin Zaidan
Dari mana? Aljazair. Tapi warga negara Prancis. Orang India, Pakistan, Bangladesh banyak merantau ke Inggris. Bahkan wali kota Inggris orang Muslim keturunan India. Secara populasi mereka kalah karena mereka tak mau punya anak. Ambo basuaju bule dan rambutnya pirang matonya biru. Where are you come from? Switzerland. Are you have children? Lah ya dua anak. Enggak. Mana si Ambo? Why? No time for child. Tidak ada waktu untuk menjaga anak. Tidak mau punya anak. Makanya di Eropa si anak punya anak dibiayai sampai S3. Beda sampai awal. Makan sama belajar lalu 10. Oleh sebab itu maka secara populasinya kalah. Umat Islam datang berimigran ramai-ramai pindah. Nang kedua mereka secara populasi kalah. Nang ketiga inya musnah sendiri disebabkan oleh virus HIV/AIDS gara-gara LGBT. Lagu pedang kau tidak menghasilkan apa-apa. Api musnah mati. Islam tidak datang dengan meledakkan Twin Tower. Islam tidak datang dengan menghancurkan, tapi Islam datang dengan kelembutan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau begitu ada satu cahaya yang belum nampak umat Islam sekarang, tapi sebelum kiamat akan terwujud. Itulah yang ditakutkan Eropa menjadi Islam. Maka dikatakanlah Islam ini teroris, Islam ini radikal. Kenapa? Karena ketakutan itu bahasa awalnya Islamofobia, ketakutan. Orang kalau terlalu ketakutan macam lihat pucuk pisang bancuk pucuk. Orang kalau terlalu ketakutan takut. Jadi banyak orang kok ketakutan mencari aku. Takut. Mana kau biasa. Balik 50 kurang. Kau ditagih. Tapi dia orang ketakutan mencari mencret. Ada yang dimuliakan Allah SWT. Paranoid nama penyakit. Anxiety nama penyakit psikologis. Ketakutan, kecemasan yang sangat tinggi. Takut. Orang kalau terlalu takut itu tidak sampai lalu. Untuk Fir'aun ketakutan mencari bayi. Fir'aun itu penyakitnya fobia. Suatu malam dia bermimpi ada anak ketek menarik mahkota. Pagi-paginya ketakutan. Dipanggilnya namanya Wadimpir namanya. Dewan Penasehat Pertimbangan Fir'aun. Panggil. Penasehat. Yo tuan, malam tadi ambo mencari ada anak ketek menarik mahkota ambo. Oh, kalau begitu ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan menarik mahkotamu. Oh, kalau begitu keluarkan surat keputusan Fir'aun, semua anak-anak sembelih. Habis sembelih. Tapi Allah indah cara dia menyelamatkan. Wa auhayna ila ummi Musa, kami berikan pesan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih oleh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke kotak. Kotak itu bahasa Arabnya tabut kotak. Sampai awal tabui. Fa alqihi fil yammi, masukkannya ke sungai Nil. Wala takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikan dia kepada engkau. Wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikan dia rasul. Allah berjanji dan Allah tak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Dibalikkan anak itu kepada ibu. Cara mengembalikannya pun indah luar biasa. Bagaimana cara mengembalikan si anak kepada ibu? Dibuatnya anak itu menangis pagi, petang, siang dan malam. Dikasih susu kaleng. Itu beda Musa sama anak ini. Anak ini menangis, kasih handphone, iya. Nabi Musa dikasih. Datang Fir'aun, diadakanlah lomba musabaqah menyusukan anak. Sado amak-amak dan punya anak ketek suruh menyusukan anak. Musa tidak bergeming.
Manangi kali. Sampai amak kandungnya tipu. Pas amak kandungnya tipu, dia anak kecil tahu membedakan amahnya mama orang. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah ingin menggodok nabi-nabi ini menjadi pemimpin, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang pemimpin. Bagaimana cara sahabat untuk mengangkat? Masing-masing mencalonkan. Orang Madinah mencalonkan namanya Sa'ad bin Ubadah. Orang Makkah mencalonkan namanya Umar bin Khattab. Dua calon. Tapi waktu itu tidak ada baliho. Berkumpullah mereka di suatu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW bukan monarki. Tahu monarki? Mati apanya, naik anaknya. Itu namanya monarki. Seandainya Nabi Muhammad itu monarki, meninggal Nabi, pasti yang jadi penggantinya adalah Fatimah. Fatimah anak Nabi tunggal perempuan. Tapi tidak. Nabi Muhammad SAW tidak monarki, tapi yang dipakai adalah permusyawaratan. Musyawarah. Inilah sistem yang paling adil. Musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, namanya demokrasi. Dalam dunia demokrasi tak ada beda suara antara profesor dengan orang biasa, sama-sama nilainya 1. Tidak adil. Yang adil itu Islam. Islam itu menetapkan manusia punya kemampuan yang berbeda, maka dia punya nilai poin yang berbeda. Masya Allah, syukur, jazakumullah. Tidak ada temanya. Ustaz kalau ceramah jangan lagi temanya. Yang pertama lehernya kok angin, kalau dikasih ayamnya putih. Banyak ustaz tidak sampai tua suaranya. Yang kedua, iko pita suara kuange di ceramah tidak boleh jadi gulung. Dan banyak ustaz-ustaz mati dek sakit gulung. Ya, banyak ustaz. Orang Bukit Tinggi sayang kamu. Cuma aku jelek gitu. Teh lalu ayo. Pak Ibu yang dimuliakan, di mana kajian? Aku lupa bahwa Islam itu peduli kepada kepemimpinan. Aslinya dalam term musyawarah. Akhirnya musyawarahlah sahabat. Maka diangkatlah Umar bin Khattab. Meninggal Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar. Islam pakai musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, tapi pakai demokrasi. Demokrasi itu bisa baik, bisa tak baik. 10 anak di kelas mau cabut. Anak-anak ini ada cabut? Enggak, adanya online. Enggak cabut. Awak dulu jangan cabut. Terpukul sih coba. 10 anak ingin cabut pakai demokrasi. 10 orang. Lalu orang itu pun bertanya lah, hai guys, gimana kalau kita cabut hari ini? Kita terapkan demokrasi. Oke, demokrasi. Nan 9 setuju cabut, nan cie indah setuju. Kalau itu cabut apa indah? Cabut. Kalau itu demokrasi kok elok indah? Gara-gara demokrasi dah maku nan 9 kok cabut. Dek suara yang menang adalah suara cabut. Tapi rupanya nan 9, nan 10 anak kok sudah ngaji dengan Ustaz Jel Fatullah. Ustaz Jel Fatullah kok inyo sedang menilai ambo dari belakang bara somat kok dapet. Inyo sini orang punya kakak kelas. 9, 10 anak kok sudah mengaji, sudah hebat, sudah takwa kepada Allah. Lalu mereka pun buat demokrasi. Ya akhi, hanya kalau hijrah dulu. Enggak guys. Hai brother, gimana kalau kita cabut hari ini? Yang setuju cabut cuma 9 enggak setuju. Waktu itu cabut apa enggak? Indah. Demokrasi baik apa enggak? Tadi kecilnya enggak baik. Jadi kalau begitu yang masalah bukan demokrasinya tapi kurangnya. Lain jalan maaf.
Ama-ama pun paham demokrasi. Itu ambo sanangnya berceramah di Bukit Tinggi. Orangnya cerdas-cerdas. Makanannya rendang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada masalah demokrasi. Yang masalah itu adalah orang yang memilih. 9 setuju cabut, jelek, negatif. 9 tidak setuju cabut, maka 9 itu yang menang. Baik bisa menang, salah bisa menang. Yang penting orang yang memilih. Ketika orang mengambil kertas, dia mencoblos. Coblos bukan sembarang coblos. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Ala adulukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Dosa yang paling besar di antara dosa besar adalah al-isyrak. 3 dosa besar paling besar. Nampak kamu syirik. Lah ya, ada orang Bukit Tinggi yang syirik. Indah aduh. Nangka 2 durhaka pada orang tua. Ada orang Bukit Tinggi durhaka. Indah aduh. Semuanya soleh-solehah. Dan awak khawatirkan nangka 3 memberikan kesaksian palsu, syahadat zur. Apakah jenazah ini baik? Baik. Lah jale matinya sakau. Belum baik. Ambo kalau ditanya orang jenazah, apakah jenazahnya baik? Ambo dia. Itu kesaksian palsu. Begitu juga waktu akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakmu dengan mahar seperangkat alat sholat kita suci Al-Quran tunai. Sah? Sah? Apa pula sah itu bukan anaknya? Itu tidak sah. Yang tahu mesti kasih tahu tidak sah. Pak Kuang tidak sah Pak Kuang. Kenapa? Ini mencoblos sebelum hari H dulu. Ini hamil duluan. Tidak bisa mewalikan, maka walinya mesti wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pak Kuat. Wahai bapak-bapak yang dulu pernah salah, jangan ulang salah 2 kali. Ngaku ke Pak Kuat. Pak Kuat nanti akan nikah tuh, ambo pura-pura mencret ya. Enggak pak, nanti ada dosa orang itu. Jangan sampai terlibat pada kesaksian palsu saat orang mati, kesaksian palsu saat orang nikah, kesaksian palsu saat memilih pemimpin. Oleh sebab itu maka dalam Islam tidak hanya mengatur. Ada orang memahami Islam cuma 3: lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah. Islam apa itu? Islam minimalis. Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan. Maghrib jam 6.30. Kalau maghrib jam 6.30, maka subuh 6.30 sudah bisa sholat isyraq. Itu cara mengukur. Asal cari maghrib 6.30 berarti ini awak tak boleh sholat isyraq. Nah, kertas pertanyaan. Apakah wanita yang telah berzina lalu bertaubat, apakah dia tetap dihukum Pak Ustaz? Perempuan yang minta dihukum tadi lah bertaubat atau belum bertaubat? Sudah bertobat. Apakah dengan tobat gugur hukumannya? Tidak. Apakah kata Nabi? Dah bertobat kan? Pulang saja. Tidak, tetap dihukum. Lalu sekarang Pak Ustaz, kita tidak bisa terapkan itu. Kalau datang orang ini ke Ambo, Ustaz jatuhkan saya hukuman. Ambo gali tanah di situ kau tanam, sore Ambo ditangkap deh Pak Kapolsek. Tak bisa diterapkan karena tidak ada perangkatnya. Maka yang sudah melakukan dosa banyak-banyak beristighfar saja, minta ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Anak yang memberi masukan pada orang tuanya yang salah, kemudian orang tuanya marah, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Kalian anak-anak, kalau orang tua apa salah, jangan kalian mengasih tahu. Orang tua itu punya 2, nenek mama dengan ustaz. Amak kamu salah, ya. Siapa ustadznya? Buya. Lidahnya pakai lidah buya, tapi cakapnya pakai cakap. Yang kalian ngasih tahu. Tahu-tahu ngaji sama ustaz sobat pulang dari situ, apa? Amak duduk situ. Assalamualaikum. Itu caranya. Pakai lidah orang lain. Pinjam lidah orang lain. Nenek mama. Ustaz, yo,
Abah ambo kok nggak sembahyang, kecilkan ini mama. Jadi mama beko melurinya. Jadi mama, jangan nasihati abah ambo nggak sembahyang. Kecilkan ini mama, ambo pun nggak sembahyang juga. Tentu ini mama itu ada seniornya lagi. Ada ini mama senior, ada ini mama junior. Itu, jadi nggak bisa. Ambo pun nggak bisa. Ambo menasihati orang tua. Dulu waktu almarhumah masih hidup, almarhumah mak itu puasa apa tuh nggak ada dalilnya. Aduh kecil ustaz kami. Mau betul mah. Berarti aku kok nggak ustaz gimana coy? Ya di dekat rumah tuh ada surau Al-Ma'mur namanya. Habis asar di Yasin ngaji. Aduh ustaz kami surau tuh. Perang apa tuh mau masuk TV mau tunjuk. Itu ustaz yang paling hebat tuh. Bawanya tablik akbar pengajian, mau tunjukkan bahwa jamaah banyak. Pulang dari situ ditanya, wah anga dong melihara jin. Jadi orang tua itu tidak pernah yakin. Nah, mau tanya lama-lama kecilnya, tak pernah nampak aku kau tua. Jadi rupanya awak, di mata gaya awak itu tetaplah anak ketek dan 2 tahun. Biar pun awak lah kan? Tak pernah. Betul tak tuan? Iyo. Walaupun kalian profesor doktor lah kadang di mata gaya, di mata awak tetaplah anak ketek umur 2 tahun. Jadi kalau kalian menceramahinya, kalian lucu. Anak muda 2 tahun ceramah. Bukan sakannya. Sholatlah lucu banget. Jadi pakai lidah orang lain. Aku lewat karet, tahun-tahun ngaji menyinggung perasaan ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu kafir mengajak engkau untuk mempersekutukan aku, mensyirikkan aku, fala tuti'huma, jangan ikut dia. Tapi bolehkah kita melawan? Bolehkah kita memutuskan silaturahim? Tidak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik. Yang mau nasihatkan ke adik-adik ambo, anak-anak muda, jangan melawan ke gaya ke amak. Tetap hormati mereka. Kalau ada yang tidak sesuai, sampaikan dengan baik. Perkataan terakhir, sudah itu awak sholat sunat isyraq 2 rakaat, surang-surang. Tapi masuk surganya pas samo-samo. Ambo dulu. Tidak ada yang tahu siapa yang paling ikhlas. Mungkin nama amat nanti juang lebih ikhlas. Jadinya lebih dulu pulang. Siapa lo tahu siapa yang paling ikhlas di antara awak kan? Ustaz, Pak Corona kamangga di Pak caronyo bisa kok Corona. Pak caronyo kamangga di Quran ini sekolah ndak kuliah, apole mengaji. Sekolah indah kuliah langsung, awak pakai online mengaji. Tonton video Ustaz Adi Hidayat, tonton video Pak Hakim, tonton video Ustaz Jalbatullah, tonton Abdul Somad official, subscribe, like, and share. Tidak ada halangan. Dulu ada negara namanya Uni Soviet. Bukan Uni ya. Uni Soviet. Uni Soviet kok komunis. Quran dibakar di Quran. Tidak ada kuliah ada Quran dibakar habis. Ulama-ulama dibunuh. Tapi begitu Uni Soviet tumbang, tagaklah negara namanya Rusia. Rusia itu mantan Uni Soviet. Pacah negara kok. Akhirnya negara-negara Islam berdiri. Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, Kazakhstan. Itu negara-negara Islam. Apa yang terjadi waktu tumbang Uni Soviet? Banyak penghafal Quran di stan tadi. Bilo anak-anak kau menghafal Quran. Rupanya malam-malam mati lampu, diambilnya tanah pasir di kamar itu, dikaluakan tiap malam diambil.
dikerok pakai dibuat mas bertahun-tahun, akhirnya dibuat lubang di bawah kamar, dibuat lubang. Anak-anak menghafal Quran di dalam. Baca orang menghafal Quran dalam, tak nampak, tak ada lampu. Mendanga Quran, guru membaca, murid mendanga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Menghafal Quran indah mencari Quran, tapi dengan sistem mandanga. Dari mana saya tahu itu? Tahun 1999 Ambo di Kairo, datang pakar mukjizat Al-Quran, baca rito tentang anak-anak Uzbekistan, Kirgizistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan hafal Quran, tidak dengan cara melihat Quran, tapi mandanga di dalam kalam, di dalam kamar, dek takwik, dibunuh dek komunis. Awak terang benderang. Oleh sebab itu aman sangat. Iko ujian corona aku baru seupil, seujung kuku. Apakah saya boleh belajar tasawuf padahal saya masih berada di kelas 3 sanawiyah? Buka buku tasawuf modern Buya Hamka. Bali buku tasawuf modern. Hatamkan tasawuf modern itu. Sesudah hatam tasawuf modern, baru dangakan tasawuf Ustadz Abdul Somad selama Ramadan patang. Judulnya 55 stasiun menuju Allah. Ada di Salah Al-Qushairi. Tasawufnya tasawuf Sunni, bukan tasawuf ambil parang aikola putri marifat, bukan. Itu dukun. Nampaknya jadi sembahyang zuhur kalau sholat isya. Anak santri di pondok pesantren, salah satu pondok di Bukit Tinggi, sekarang di kelas akhir aliyah. Mohon doa dari Ustadz agar anak bisa lanjut kuliah ke Timur Tengah. Timur Tengah kok banyak. Tentukan titik koordinatnya dulu. 5 Al-Azhar. Ikut langkah UAS dan UAH. UAS ke Mesir, habis itu ke Maroko, habis itu ke Sudan, UAH ke Libya. Terserahlah, berarti sampai negara Mesir, Sudan, Libya, Maroko. Nah, pilih di mana lamanya Ustaz? Sadonya lama. Apa nasihat Ustaz untuk anak orang-orang yang suka menyalah-nyalahkan pendapat Ustaz-Ustaz lain? Kalau ada nama menyalahkan pendapat Ambo, tunjukkan di masalahmu. Biar Ambo tahu. Ambo kan tak tahu kalau peci Ambo kok miring kan. Kurang lain lagi tahu kan. Ustaz miring kalau lulu. Kadang-kadang senyumnya kawan. Ada tuh jamaah senyum kamu. Rupanya pin kau di belakang. Jadi kalau Ambo salah kita. Jadi kalau jamaah lagi tahu Ambo salah, Ambo tak kecewa. Ambo berterima kasih. Tapi rasulnya selama itu Ambo tak salah. Sebab Ambo tak pernah menurut saya, tak pernah menurut Imam Fuqaha, menurut kita. Cuma kadang orang itu tak terbacanya kitab Ambo itu. Kitab Ambo banyak. Ambo menulis disertasi 600 halaman, referensinya 200. Aku mau doktornya baru LC. Jadi tak terkunyahnya kajian Ambo. Sombong saya kan. At-takabur lil mutakabbir sedekah. Sombong pada orang dan sombong sedekah. 600 halaman disertasi. Tesis Ambo 300 halaman. Yang menyidang Ambo profesor-profesor orang Arab saja. Ambo sulangan PSS. S1 Ambo Mesir, S2 Ambo Maroko, S3 Ambo Sudan. Hitunglah di Indonesia kau ada orang yang sekolah di 3 negara. Profesor Ambo Brunei Darussalam. Almarhum saya dulu. Apakah sujud sajadah imam harus membaca Allahu Akbar? Namo sujudnya tilawah, namo ayatnya sajadah. Ingat tuh, sujudnya tilawah, sajadah.
imam waktu turun itu bertakbir? Kalau nyon nggak bertakbir, makmum tahu. Agak sih makmum. Mati makmum. Bertakbir. Apa dalilnya? Karena setiap Nabi bergerak bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Buka fatwa Syekh bin Baz. Imam waktu mau turun sujud tilawah takbir Allahu Akbar. Waktu mau tagak pun takbir Allahu Akbar. Itu maka Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya itu Allahu Akbar. Jale. Jale. Berapa lama kita menempati surga itu? Wujud, qidam, baqa. Wujud, adu. Qidam, indah berawal. Baqa, indah berakhir. Allah itu qidam, indah adu awalnya. Baqa, indah adu akhirnya. Awal, adu awal, adu akhir. Tapi kalau awak masuk surga, khalidina fiha abada, indah berakhir tapi mungkin berakhir. Abdul Somad berawal, tapi kalau masuk surga indah berakhir tapi mungkin berakhir. Apa maksud mungkin berakhir? Kalau Allah berkehendak, ambo bisa berakhir. Itu beda awak sama Allah. Allah itu qidam, indah berawal, baqa, indah berakhir. Wujud, qidam, baqa, indah sama dengan awak. Mukhalafatuhu lil awak. Inyo sendiri, qiyamuhu nafsihi. Wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat sama basar kalam, sifat 20 namanya. Berapa lama menempati surga? Seperti menempati rumah tinggal lapu. Kita menempati surga, dan betulkah kita menempati surga seperti menempati rumah tinggal lapu? Syukran Ustaz. Ada pula lampang senyum di ujung. Ya senyum apa lah senyum? Makin lama makin ketek kerajaan. Bagaimana hukum tahlil dibaca dengan cepat-cepat? Tahlil di siko tadi cepat atau lambat? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ada matnya, ilaha illallah. Ada tak? Ada orang tahlil tak ada? Kata Tuan Syekh Muhammad Ali, kalau orang berzikir indak tapek matnya, di situ setan masuk. Indak tapek matnya, disitulah setan masuk. Jadi setan itu mencari celah. Kalau pas matnya, la ilaha illallah, itu maka banyak orang berzikir la ilaha illallah tapi jadi dukun. Dia apa? Setan masuk. Itu makanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Boleh kan lagi? La ilaha illallah. Ambo paling capek tetap matnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir tahlil ambunan paling capek. Kecuali kalau tidak berbunyi, tidak ada suara, itu zikir sirna dalam. Cuma kalau ada kawan awak sebelah, itu mungkin berzikir. Itu susah. Mungkin juga tidak. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.